Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah. Di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diberikan Allah SWT kepada kita. Hari ini kita bersama-sama telah memasuki hari yang ke-21 di dalam rangka melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Yang berarti insya Allah tinggal 9 hari lagi usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama ini kiranya Allah SWT berkenan menerima dan memberikan pahala yang besar untuk kita. Dan mudah-mudahan sisa yang masih 9 hari ini kita tetap semangat untuk menyelesaikan lebih baik daripada kemarin-kemarin. Bapak Ibu dan hadirin, seseorang akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya manakala landasannya adalah iman yang sempurna. Ya. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman kepada Allah SWT itu cirinya yang pertama yaitu dekat dengan Allah. Ya, karena dekatnya dengan Allah, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT siap dilaksanakan. Apa saja? Terutama dari ibadah-ibadah yang mahdhur. Orang yang beriman di dalam rangka melaksanakan ibadah itu tidak sekedar melaksanakan, tidak hanya ingin terlepas dari sebuah kewajiban saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Ya, jadi kalau orang itu sudah butuh, nggak usah dipaksa, dia akan jalan. Misalnya kalau orang itu lapar dan butuh makan, nggak usah disuruh-suruh, dia akan makan, dia akan minum. Ya, demikian juga ibadah. Bagi orang yang beriman, ibadah yang mahdhur itu nggak usah dipaksa-paksa. Dia akan melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu para jamaah sekalian, dengan iman ini maka frekuensi ibadah yang kita lakukan ini akan semakin sempurna. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah SWT itu adalah orang yang gemar dan suka membaca Quran. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah SWT mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT di dalam bulan suci Ramadan. Jadi di antara kemuliaan bulan suci Ramadan itu pertama adalah Al-Quran diturunkan, dan yang kedua di dalam bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang nilai budiahnya lebih bagus daripada beribadah seribu bulan. Ya, oleh karena itulah para jamaah sekalian, orang yang beriman itu sekali lagi gemar membaca Al-Quran, karena dengan membaca Quran itu semakin hari imannya akan semakin mantap. Ya. Karena itu para jamaah sekalian, mari kita coba untuk mengevaluasi diri kita. Apakah di dalam bulan suci Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan pada malam hari ini sudah hampir selesai 30 juz, atau masih separuh, atau masih beberapa juz saja? Ya, minimal di dalam bulan suci Ramadan itu sekali kita khatam 30 juz minimal, dan kita amalkan di luar Ramadan. Ya, Bapak Ibu dan hadirin,
Dengan membaca Al-Quran itu kita akan memperoleh banyak informasi. Pertama, kita akan memperoleh informasi bagaimana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Untuk apa itu diciptakan oleh Allah SWT. Kita akan tahu. Dengan membaca Al-Quran, kita akan tahu bagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, Ibu Hawa, Nabi Isa, dan sebagainya. Dengan membaca Al-Quran, kita akan tahu kenapa Nabi Adam dan istrinya itu sampai dikeluarkan dari surga. Apa kesalahannya? Bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim, bagaimana ceritanya Nabi Yusuf, bagaimana ceritanya Nabi Ayub, bagaimana ceritanya Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran itu diterangkan dan diceritakan secara rinci. Tidak sedikit pun yang terhina. Karena itu para jemaah sekalian, Al-Quran adalah merupakan kitab samawi yang sampai detik ini masih mampu kita baca. Dan sampai kiamat nanti Al-Quran adalah satu-satunya kitab samawi yang bisa dibaca. Yang lainnya sudah tidak. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah SWT itu adalah orang yang suka kerja keras, nggak malesan. Ya. Karena apa? Karena orang yang beriman itu sadar bahwa Allah akan melihat kerjanya. Rasul ini akan melihat kerja kita. Orang yang beriman ini akan melihat kerja kita. Kata Allah, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Bekerjalah kamu. Berbuatlah kamu, berkaryalah kamu sebanyak-banyaknya karena Allah akan melihat itu. Rasul akan melihat itu. Orang yang beriman pun akan melihat itu. Jadi oleh karena itu para jemaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan di mana kita ini di-training oleh Allah SWT, bagi orang yang beriman tidak terlalu berat. Ya, karena itu semua adalah dalam rangka mengantarkan kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang nomor 4 para jemaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah SWT itu adalah orang yang sholat 5 waktunya itu bagus. Ya, selalu dilakukan tepat pada waktunya dan selalu dilakukan dengan cara berjamaah di masjid. Ya, masjid ini tidak ada yang mampu memakmurkan kecuali orang beriman. Inama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi salat 5 waktu mari kita lakukan di masjid, terutama salat subuh. Itu tolak ukur. Rame dan tidaknya, maju dan tidaknya sebuah masjid itu kalau subuh rame. Ya. Subuh memang ya di antara 5 waktu itu yang paling berat. Demikian beratnya subuh sampai Allah SWT dan Rasul memberikan rangsangan-rangsangan. Rangsangan-rangsangan ya apa caranya iso gelem sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh maka akan diberi ganjaran lebih bagus dari isi dunia ini. Namun toh sampai detik ini yang namanya sholat subuh itu tetap menjadi momok. Lebih-lebih yang muda-muda. Paling-paling yang datang yang tua-tua, ya itu pun datangnya terlambat kadang-kadang. Ya, oleh karena itu para jemaah sekalian, sekali lagi diawali dari Ramadan ini subuh kita giatkan kalau ingin masuk. Kemudian yang kelima para jemaah sekalian, orang yang beriman itu gemar bersedekah. Apakah itu sedekah Ramadan atau di luar Ramadan? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sedekah ini, ada sahabat yang tanya mengacungkan diri di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, mana mungkin kami ini bisa bersedekah seperti orang yang kaya? Untuk makan saja kurang. Nabi dengan cepat menghibur, sekalipun kalian bersedekah dengan sehirup susu, sebutir korma, 1 gelas air putih, maka kalian akan mendapatkan pahala seperti orang-orang kaya bersedekah itu tanpa dikurangi sedikit pun amalnya oleh Allah SWT. Ulaika humul mu'minuna haqqan.
dari 5 ciri itu, itulah ciri orang yang beriman, yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mereka Allah memberikan 3 penghargaan. Yang pertama, akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan yang ketiga, akan diberi rezeki yang banyak, yang halal dan yang penuh berkah. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, puasa Ramadan kita ini sukses. Dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala menganggap pantas untuk memberikan predikat yang agung kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.